Jadi kalau mau berbicara tentang ilmu ketuhanan, carilah mereka di kalangan mereka atau di kalangan umat-umat ini yang menjiwai cahaya nurnya, karena mereka itu di apa istilahnya diberi hidayah oleh Allah untuk membimbing umat agar jangan disesatkan oleh yang membawanya tersesat, yang membawanya. Indikasinya begini saja, kalau engkau mengikuti suatu kajian dan tas itu tidak membuat keimananmu meningkat, justru membuat dirimu menjadi sombong karena merasa berilmu, maka berarti kamu di dalam keadaan tersesat meskipun kamu merasa benar. Itu indikatornya begitu. Ketika engkau masuk dalam suatu kajian, namun kajian itu justru membuat keimananmu lemah, merendahkan orang-orang syariat, percuma sholat kalau tidak mengenal Tuhan, percuma ini kalau tidak mengenal Tuhan. Itu adalah perkataan-perkataan iblis. Itu adalah perkataan-perkataan yang melemahkan iman umat, dan itu terkena di surah Al-Hajj 51. Mereka melemahkan iman umat, maka jelas tempatnya di neraka jahim. Al-Hajj 51, buka saja itu terkait dengan itu. Jadi itu umat-umat ya, pandai-pandailah melihat atau mengikuti orang. Kami ini tidak cari pengikut, mau ikut-ikutlah, nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak ada beban bagi kami. Mau ikut-ikut, cuman kami ingatkan hati-hati terhadap kajian makrifat yang kalian puji-puji itu ahli makrifat. Kalau orang-orang tauhid memandang itu, sebenarnya itu banyak yang berdusta terhadap Allah, berbicara yang tidak terhadap Allah. Tanyakan aja kalau mereka itu mau mengatakan, tanyakan saja pada mereka, kamu sudah memandang Allah enggak? Kalau dia berbicara makrifat, cukup satu pertanyaan untuk mereka, kamu memandang Allah tidak? Padahal Allah itu kan nyata. Di surah Al-Baqarah 115, kemanapun kau menghadapkan wajahmu, di situ wajah Tuhan. Itu nyata. Itu nyata dipandang orang tauhid. Tetapi ketika engkau berbicara mendapati orang-orang ahli makrifat dan mengatakan bahwa menemui Allah itu di akhirat, maka itu sudah sangat berdusta. Atau menganggap bahwa Allah itu seperti sebuah zat yang sangat maha dahsyat, yang ketiga bagi energi yang besar, maka itu dusta. Padahal sudah sangat jelas, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan berserta hati. Berarti ditemukan di dalam ketenangan, bukan di dalam energi yang kayak bom atom seperti itu. Itu yang harus dipahami umat-umat. Jadi kajilah tentang ilmu hidayah. Ilmu hidayah itu ilmu bimbingan cahaya. Itu muncul dari orang-orang yang diberi hidayah. Allah mengatakan, aku memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki, bukan kepada alumni itu. Jadi itu. Nah, itu hanya sekedar menyampaikan saja peringatan kepada umat. Hati-hatilah, karena jangan sampai kalian terjebak di dalam jebakan-jebakan iblis, memuja-muja sesuatu yang sebenarnya itu menyesatkan kalian. Itu yang harus diingat atau yang harus dicamkan ya. Jangan mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi, dengan bahasa-bahasa ilmu tingkat tinggi. Ketika sudah bertolak dengan Al-Quran, tinggalkan. Sebab itu sudah menentang daripada Allah. Sebaik-baik petunjuk itu Al-Quran. Makrifat yang berdasarkan petunjuk Al-Quran itulah yang selamat. Ini banyak yang mengkaji ma'rifatullah, dia berbicara tinggi-tinggi sambil melemparkan dalil Al-Quran, seolah-olah kalamnya lebih berharga daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal orang-orang yang beriman itu, ketika engkau mendapati suatu pemikiran lantas bertentangan dengan Al-Quran, maka tinggalkan pikiranmu, ikuti Al-Quran. Di situ yang harus dipahami tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Itu sayangnya nggak ada tanya jawab nih, saya lihat nggak ada masuk tanya jawab. Kalau ada tanya jawab ya mungkin kami merespon dari apa yang mereka tanyakan. Jadi tulisan kami ini, karya kami ini juga ini ada buku-buku. Bukan berarti kami tidak memahami tentang ilmu-ilmu ketuhanan, ini ada juga. Jangan sampai merendahkan atau menghina.